Halo adik-adik kelas 4. Ketemu lagi dengan Kak Muna di kelas berhitung. Nah, kali ini di kelas berhitung kita akan belajar operasi pecahan, yaitu taksiran hasil operasi pecahan. Tetapi sebelum kita belajar taksiran hasil operasi pecahan, kita terlebih dahulu mengenal istilah-istilah dalam pembulatan dan taksiran. Yang pertama, ada pembulatan. Pembulatan adalah membulatkan suatu bilangan. Kedua, penaksiran. Penaksiran adalah membulatkan hasil operasi hitung. Yang ketiga, ada taksiran rendah, yaitu hasil operasi hitung dengan pembulatan ke bawah. Yang keempat, taksiran tinggi, yaitu hasil operasi hitung dengan pembulatan ke atas. Yang kelima, taksiran terdekat, hasil operasi hitung dengan pembulatan terdekat. Nah, sekarang waktunya kita belajar taksiran hasil operasi pecahan. Tetapi sebelum kita belajar, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih taksiran hasil operasi pecahan itu. Nah, taksiran hasil operasi pecahan adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Jadi, sebelum kita menaksirkan hasil operasi hitung, kita harus membulatkan pecahannya ke dalam satuan terdekat. Nah, dalam membulatkan bilangan pecahan ke satuan terdekat, kita harus melihat apakah bilangan pecahan itu lebih dari 0,5 atau kurang dari 0,5. Nah, apabila bilangan pecahan lebih dari sama dengan 0,5, jadi kita ada bilangan pecahan lebih dari 0,5 atau sama dengan 0,5, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, ingat, ini apabila lebih dari 0,5 atau sama dengan 0,5, dibulatkan menjadi 1. Yang kedua, apabila bilangan pecahan kurang dari 0,5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Kurang dari 0,5, dibulatkan menjadi 0. Jadi, lebih besar atau sama dengan 0,5, dibulatkan menjadi 1. Kalau kurang dari 0,5, dibulatkan menjadi 0. Kita lihat contoh yang pertama. Ada 5/6. Nah, cara membulatkannya yang pertama, kita ubah pecahan 5/6 menjadi bentuk pecahan desimal. Caranya yaitu dengan 5 bagi 6. Nah, 5 bagi 6. Yuk kita hitung bareng-bareng. 5 bagi 6 bisa atau tidak? Tidak, ya. Karena 5 tidak bisa dibagi 6, maka di belakang 5 kita kasih angka 0. Nah, terus di atas kita tulis 0, Nah, sekarang 50 dibagi 6. Berapa? Ya, 50 dibagi 6 ketemu angka 8. Nah, kita tulis di sini di atas. Sekarang 8 dikali 6 berapa? 48. Oke. Di sini. Nah, sekarang dikurangi. 50 dikurangi 48. Ya. Nah, karena di sini sudah ketemu bilangan desimal dengan satu angka di belakang koma, maka yang ini kita abaikan saja. Kita hanya memakai desimal dengan satu angka di belakang koma. Jadi 5/6 diubah menjadi desimal menjadi 0,8. Sekarang kita lihat 0,8 ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,5? Ya, 0,8 lebih besar dari 0,5. Karena lebih besar dari 0,5, maka dibulatkan menjadi 1. Nah, jadi 5/6 dibulatkan ke atas menjadi 1. Oke. Contoh yang kedua, ada 2/7. Cara membulatkannya dengan diubah menjadi bentuk pecahan desimal. 7. 2 kita bagi dengan 7. 2 bisa tidak dibagi dengan 7? Tidak.
Bisa. Kalau tidak bisa, silakan kita tambah dengan angka 0. Kemudian di atas kita tulis 0, nah, sekarang 20 dibagi 7 berapa? 2. Oke. Nah, 2 dikali 7 14. Terus di sini. Nah, terus kita kurangi. 20 dikurangi 14 6. Oke. Nah, karena di sini sudah ketemu bilangan desimal dengan satu angka di belakang koma, maka kita cukupkan sampai sini saja. Sekarang kita lihat 0,2 lebih besar atau lebih kecil dari 0,5? Lebih kecil. Oke, benar. 0,2 lebih kecil dari 0,5. Karena lebih kecil dari 0,5, maka dibulatkan menjadi 0. Nah, jadi 2/7 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Oke, kita ingat lagi, dalam pembulatan pecahan, acuannya adalah 0,5. Kalau lebih besar dari 0,5 atau sama dengan 0,5, maka dibulatkan menjadi 1. Kalau kurang dari 0,5, dibulatkan menjadi 0. Oke, ingat-ingat ya, yang ini lebih besar atau sama dengan 0,5, dibulatkan menjadi 1. Kurang dari 0,5, dibulatkan menjadi 0. Oke, sekarang lanjut. Contoh yang selanjutnya ada 38/10. Nah, karena di sini bentuknya bilangan pecahan campuran, kemarin bilangan pecahan campuran adalah suatu bilangan pecahan dengan bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, jadi di sini kita hanya membulatkan yang pecahannya saja. Yang 3 kita abaikan terlebih dahulu. Kita bulatkan yang pecahannya 8/10. Jadi kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan desimal dengan cara 8 kita bagi dengan 10. Nah, 10. 8 bisa tidak dibagi dengan 10? Tidak. Kalau tidak bisa, berarti belakang ditambah dengan 0, di atas ditambah dengan, dituliskan dengan 0, nah, 80 dibagi 10 berapa? 8. Oke. Nah, sekarang 8 dikali 10 80. Benar sekali. 80. Nah, 80 kurangi 80 0. Jadi sudah selesai. Nah, ketemu 0,8. Nah, sekarang 0,8 lebih besar atau lebih kecil dari 0,5? Nah, ternyata 0,8 lebih besar dari 0,5. Nah, karena lebih besar dari 0,5, maka dibulatkan menjadi 1. Pak taruh sini ya. Kita dibulatkan menjadi 1. Nah, karena di depan ada bilangan bulat 3, maka pembulatan dari pecahan ini kita tambahkan dengan bilangan bulatnya, yaitu 3. Nah, ini sama dengan 1 tambah 3, 4. Nah, maka pembulatan dari 38/10 adalah 4. Nah, jadi 38/10 dibulatkan menjadi 4. Oke, contoh yang selanjutnya ada 19/2/8. Jadi kita bulatkan dulu yang 2/8. Sama seperti yang contoh awal tadi, 2 kita bagi dengan 8. Nah, 2 tidak bisa dibagi dengan 8, maka di belakang 2 kita tambah dengan 0. Kemudian yang atas kita tulis 0, nah, 20 dibagi 8, 2. Oke. 2 dikali 8, 16. Benar sekali. Sekarang 20 dikurangi 16, 4. Nah, karena di sini sudah desimal dengan satu angka di belakang koma, maka kita cukupkan di 0,2. Nah, sekarang 0,2 lebih besar atau lebih kecil dari 0,5? Lebih kecil. Nah,
Jadi kalau lebih kecil maka dibulatkan menjadi dibulatkan menjadi 0. Nah, karena lebih kecil dari 0,5 maka dibulatkan menjadi 0. Nah, karena tadi ada bilangan bulat 19, maka 0 ditambah 19 berapa? 19. Oke. Maaf. Nah, 0 ditambah 19, 19. Jadi 19/2/8 dibulatkan menjadi 19. Oke. Untuk pembulatan bilangan pecahan sudah paham ya. Sekarang kita belajar ke intinya, yaitu taksiran hasil operasi bilangan pecahan. Ini contohnya ada soal taksirlah hasil operasi hitung pecahan berikut. Ada 4/4 ditambah 6/5. Kita disuruh menafsirkan hasil operasinya. Nah, yang pertama, jadi kita harus membulatkan terlebih dahulu pecahannya. Nah, kita bulatkan satu persatu. Yang pertama ada 4/3/4. Nah, yang kita bulatkan yang 3/4. Nah, itu. Ini ya, kalau di sini. Ini 3 dibagi 4. 3 bisa dibagi 4? Tidak, karena tidak bisa, maka tambah dengan 0. Kemudian yang atas ditulis 0, nah 30 dibagi 4 berapa? 7. Oke. 7 dikali 4 28. 30 dikurangi 28 2. Nah, ini ketemu 0,7 lebih besar atau lebih kecil? Besar dari 0,5. Maka dibulatkan menjadi ini ya. Maka dibulatkan menjadi 1. Nah, karena di sini ada bilangan bulat 4, maka 1 ditambah 4 yaitu 5. Nah, ini. Maka 4/3/4 dibulatkan menjadi 5. Oke. Yang 4/3/4 sudah selesai. Sekarang kita bulatkan yang 6/2/5. Nah, kakak tulis di sini ya. Tulis di sini yang 6/2/5. Caranya kita berikan dulu bilangan bulatnya. Kita ubah pecahannya ke dalam bentuk pecahan desimal. Itu 2 dibagi 5. Nah, 2 bagi 5. Nah, 2 bisa dibagi 5? Tidak, berarti 20. Kita tambah 0 di belakangnya. Nah, di atas kita kasih 0, sekarang 20 dibagi 5 berapa? 4. 4 dikali 5 20. Nah, kita tulis 20. Sekarang 20 dikurangi 20 0. Nah, jadi bentuk pecahan desimal dari 2/5 adalah 0,4. Sekarang 0,4 lebih besar atau lebih kecil dari 0,5? Nah, ternyata 0,4 lebih kecil dari 0,5. Nah, maka dibulatkan menjadi, karena lebih kecil dibulatkan menjadi 0. Nah, karena tadi ada bilangan bulat 6, jadi 0 ditambah 6. Berapa? 6. Nah, ya. Maka 6/2/5 dibulatkan menjadi 6. Nah, setelah 2 pecahan ini kita bulatkan, sekarang kita bisa menentukan taksiran hasil operasinya. Jadi 4/3/4 ditambah 6/2/5, taksiran hasil operasinya 5
tambah 6 sama dengan 11. Nah, ini yang seperti tanda sama dengan tapi tidak lurus ini adalah simbol dari taksiran. Oke. Sekarang lanjut contoh yang kedua. Ada 9 5/7 kurangi dengan 6/7. Langkah pertama yaitu kita bulatkan lebih dahulu pecahannya. Yang pertama ada 9 5/7. Jadi kita ubah dulu yang 5/7 ke dalam bentuk pecahan desimal. 5 bagi 7. Nah, bisa atau tidak? Tidak. Nah, kita tambah 0. Ini 0, 50 bagi 7 berapa? 7. Oke. 7 dikali 7 49. Nah, 49. Kurangi 50 dikurangi 49 1. Di sini sudah ketemu pecahan desimal 0,7. Sekarang kita lihat 0,7 lebih besar atau lebih kecil dari 0,5? Besar dari 0,5. Nah, maka dibulatkan menjadi 1. Karena di sini ada bilangan bulat 9, maka 1 ditambah 9. Apa? 10. Jadi 9 5/7 dibulatkan menjadi 10. Nah, ini ya. Sekarang yang 6/7. Ini. Jadi 6 kita bagi dengan 7. 6 bisa dibagi 7? Tidak. Berarti menjadi 60. Kita tambah 0 di belakangnya. Di atas kita tulis 0, 60 dibagi 7 berapa? 8. Oke. Nah, 8 dibagi 7, mohon maaf. 8 dikali 7, nah, 56. Nah, sekarang 60 dikurangi 56. Berapa? 4. Oke. Nah, di sini sudah ketemu bilangan pecahan desimal 0,8. Nah, 0,8 lebih besar atau lebih kecil dari 0,5? Besar. Maka dibulatkan menjadi 1. Maka dibulatkan menjadi 1. Nah, ini di sini sudah ditulis. Jadi 6/7 dibulatkan menjadi 1. Setelah kedua bilangan pecahan kita bulatkan, sekarang kita bisa hitung. Jadi 9 5/7 dikurangi 6/7, taksiran hasil operasinya yaitu 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Oke. Lanjut, contoh yang selanjutnya. Ada 5/10 kali 5/8. Yang pertama kita bulatkan terlebih dahulu 5/10. 5 bagi 10. 5 tidak bisa dibagi 10. Nah, jadi di belakang tambah 0. Di 50. Yang atas tambah ditulis 0,5. Mohon maaf, 0, nah, 50 dibagi 10, 5. Nah, ditulis ini 5. Nah, 5 dikali 10, 50. 50 dikurangi 50, 0. Nah, ini ternyata hasilnya sama, 0,5. Nah, tadi kalau sama 0,5, maka dibulatkan menjadi 1. Nah, jadi 5/10 dibulatkan menjadi 1. Sekarang yang 5/8. 5 bagi 8.
5 tidak bisa dibagi 8, maka ditambah dengan 0, yang atas ditulis 0,50 dibagi 8, berapa? Ya, 6. Nah, 6 dikali 8, 48. Nah, sekarang dikurangi. 50 dikurangi 48, 2. Karena sudah ketemu 0,6, sekarang kita lihat. 0,6 lebih besar atau lebih kecil dari 0,5? Besar. Besar dari 0,5. Maka dibulatkan menjadi 1. Nah, 5/8 dibulatkan menjadi 1. Setelah kita bulatkan dua bilangan pecahan, sekarang kita bisa hitung hasil taksirannya. Jadi 5/10 dikali 5/8, hasil taksiran dari operasinya yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke, lanjut. Contoh yang terakhir. Ada 11/3 dibagi 38/10. Langkah yang pertama, kita bulatkan yang 11/3. 3 bagi 4. Nah, karena 3 tidak bisa dibagi 4, jadi 30. Tambah 0. Yang atas kita tulis 0, 30 dibagi 4, 8. Mohon maaf, 7. 30 dibagi 4, ketemu 7. 7 dikali 4, 28. Nah, 30 dikurangi 28, 2. Kita ketemu 0,7. Ini ya, 0,7. Nah, 0,7 lebih besar dari 0,5. Maka dibulatkan menjadi 1. Karena di sini ada bilangan bulat 11, jadi 1 ditambah 11. Berapa? 12. Nah, ini 11 3/4 dibulatkan menjadi 12. Sekarang yang kedua. Bilangan pecahan yang kedua ada 38/10. Nah, cara membulatkannya yaitu 8 kita bagi dengan 10. Nah, 8 dibagi 10 tidak bisa. Di belakang kita tambah 0, yang atas kita tulis 0, sekarang 80 dibagi 10, 8. 8 dikali 10, 80. 80. Kurang 80, 80, 0. Ketemu 0,8. Nah, 0,8 lebih besar dari 0,5. Maka dibulatkan menjadi 1. Nah, karena di sini ada bilangan bulat 3, jadi ditambah 3. 1 tambah 3, 4. Nah, jadi 38/10 dibulatkan menjadi 4. Nah, kedua bilangan besar sudah kita bulatkan. Jadi 11 3/4 dibagi 38/10, taksiran hasil operasinya yaitu 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, itu tadi pembahasan tentang taksiran hasil operasi bilangan pecahan. Nah, apabila dari penjelasan kakak tadi ada yang belum paham atau masih bingung, nanti bisa kita bahas kembali pada sesi diskusi. Oke, terima kasih adik-adik atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata di kata. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.